La haula wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, bersyukur kita telah mampu menggunakan tenaga yang Allah berikan kepada kita manfaatkan untuk menjalankan ibadah kepadanya, mentaati perintahnya, dan menjauhi dengan segala kemampuan kita larangan-larangan yang Allah telah larang untuk kita lakukan. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, ibu-ibu sekalian, kita di pertemuan sebelumnya berhenti di hadis oleh Mu'adz bin Jabal, yang mana ketika mengetahui bobot dari kalimat la ilaha illallah itu sangat senang. Oh, berarti mudah ternyata hidup dengan kompleksitas kerumitan hidup, dengan ujian yang silih berganti menghampiri setiap manusia, dan terkhusus yang dirasakan oleh Mu'adz bin Jabal ketika mendapatkan ubasyirukum, Nabi mengatakan sedemikian, yang akan memudahkan kita masuk surga dan menghalangi kita dari segala hal-hal yang memberatkan kita masuk surga. Jadi akhirnya dengan itu akan mudah. Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan la ilaha illallah harus kita pegang, dan inilah kunci surga. Wah, senang, sesenang-senangnya. Wah, habis itu, wahai Nabi, akan saya sampaikan kepada sesiapapun setelah ini. Langsung Nabi menahan, jangan wahai Mu'adz. Di hadis yang lain, ini di Sahih Bukhari juga, di Kitabul Ilmi, ini dengan matan yang lain, man laqiyallaha la syarikah bihi syai'an dakhalal jannah. Qala ala ubasirun nas, apakah aku harus memberitakan kabar gembira ini kepada yang lain? Nabi malah menjawab, la inni akhafu ayat takilu, saya khawatir kalau ini didengar oleh umatku yang tidak siap dengan ilmunya, maka akan mengandalkan ini saja. Padahal la ilaha illallah itu mudah untuk berkurang maknanya ketika kita di dalam benak pikiran kita, di dalam hati kita itu tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi tidak menginginkan kita berpangku tangan. Karena secara kehidupan jenengan ketika merencanakan sesuatu ataupun ketika diuji oleh Allah dengan segala kecukupan, apapun permasalahan selesai dengan perintah jenengan, ketergantungan kita kepada Allah seberapa? Sangat rendah. Karena dengan kekuasaan jenengan mampu untuk menyelesaikan masalah jenengan ataupun masalahnya orang lain. Ketika datang proposal, datang permintaan bantuan, dan jenengan mampu untuk menyelesaikan ini. Di mana letak kebergantungan kita kepada Allah? Tidak ada di situ. Nah, ketika itu terjadi pada diri kita, otomatis makna la ilaha illallah sangat rendah sekali. Sehingga dikhawatirkan ketika seseorang itu tidak punya apa-apa, ya sudahlah, cukup la ilaha illallah saja akan masuk surga.
Makanya kita tidak boleh ekstrim kanan, juga tidak boleh ekstrim kiri. Ya. Dan di riwayat yang lain, ini dari Abi Sa'id Al-Khudri, itu ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan hadis qudsi. Nanti akan saya bacakan juga satu hadis yang panjang tapi tidak ada di matan ini. Qala Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa, karena Nabi Musa diberikan kelebihan untuk bahkan Musa taklim, bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mengetahui siapa ya Nabi Musa? Kita nggak punya bukti. Tapi Nabi menyampaikan hal ini. Ya Rob, wahai Tuhanku, alimni syai'an adkuruka wa ad'uka bih. Ajarkanlah kepadaku langsung yang mana sesuatu tersebut itu akan memudahkan aku mengingat kepada engkau dan akan selalu memanggil engkau. Ini ada satu pelajaran. Nabi Musa yang bisa berbicara pun itu perlu bukti secara fisik agar selalu ingat kepada Allah. Ini yang menjadi dalih dan menjadi senjata setan untuk kita kalau tidak berilmu, tidak bertauhid, mudah menjadikan segala sesuatu menjadi berhala, perantara kepada Tuhan. Kalau tidak ada ilmu tauhidnya. Karena dari kalimatnya Nabi Musa pun jelas ketika minta sama Allah, karena Allah Maha Ghaib. Jenengan sholat tadi fokus kepada Allah tidak akan bisa, malah akan menyelisih ilmu tauhid. Karena kalau jenengan memikirkan Allah berarti mencoba untuk membayangkan zatnya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Allah la yutakayyaf, Allah tidak bisa diimajinasikan. Jadi jenengan tadi sholat, kita tadi sholat itu memikirkan di luar Allah Subhanahu Wa Taala. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ketika kita sholat, kita tuh mengadukan segala keluh kesah kita, permasalahan kita hanya kepada Allah. Nah, kita sholat khusyuk hanya dengan cara sedemikian. Bukan dengan mengosongkan pikiran, mencoba memikirkan Allah, tidak akan ketemu, setan yang akan menguasai diri kita akhirnya. Karena segala sesuatu yang kita bayangkan pasti hakikatnya kecil di dalam pikiran kita. Maka itulah Allah tidak bisa dilukis, tidak bisa digambar sebagaimana Tuhan-Tuhan yang dianggap itu Tuhan oleh agama-agama selain Islam. Tidak bisa. Ya. Maka di sini ketika Nabi Musa menginformasikan sedemikian dan melalui Nabi Muhammad kita akhirnya tahu ketika Nabi Musa menginginkan, karena ini manusiawi, kita ingin bukti secara fisik. Ya. Maka kul ya Musa, katakanlah wahai Musa, ini Allah memerintahkan kepada Nabi Musa. Hal tersebut yang engkau minta itu cuma satu, la ilaha illallah. Nah, qala. Kemudian Nabi Musa protes, karena Nabi yang biasa protes Nabi Musa. Kullu ibadik, setiap hambamu wahai Allah, yaquluna hada, pasti akan ngomong sedemikian. Tapi saya sebagai Nabi Musa ini ya, itu pingin yang lebih dari itu. Yang hal tersebut itu otomatis akan mudah untuk hamba ingat. Ingat itu kan pikiran. Apa itu yang harus saya bawa kemana-mana? Kalau ini saya bawa langsung ingat jenengan. Ini saya bawa ingat jenengan. Ternyata Allah tidak bisa demikian. Maka kita nggak ada simbol agama. Kita nggak ada simbol agama kita kalungkan, ataupun kita taruh dompet, ataupun kita taruh kan. Apakah jenengan ingat lafaz Allah terus ingat Allah? Tidak bisa. Karena itu cuma lafaz, bukan simbolnya Allah. Itu lafaz. Ya. Kemudian
Allah berkata, merespon, qala ya Musa lau annas samawati sab'a wa amiruhunna ghairi wal ardina sab'a fi kifatin. Wahai Musa, andekan langit yang 7, dan sampai sekarang ilmuwan nggak mengetahui 7 itu maksudnya apa secara fisik. Tapi kalau secara hakikat ilmuwan mengetahui ternyata ada lapisan-lapisan langit. Itu andekan ya, mencoba untuk nurut kepada selainku. Jadi langit ini dan Isaac Newton yang hukum gravitasi itu kan terheran-heran dengan kencangnya angin, kok bisa bumi yang dekat dengan Saturnus itu gak pernah melenceng sedikit, gak pernah tabrakan, padahal angin begitu kuat. Ini pasti ada talinya dan dicari talinya, gak ketemu. Akhirnya muncullah hukum gravitasi. Oh, karena ada daya tariknya. Ternyata langit pun ada yang menguasai, ada yang kontrol. Dan ini Allah katakan kepada Musa, Musa, andaikan langit itu tidak nurut kepadaku ataupun berjalan sesuai perintah selain dariku, itu pun dia nggak sanggup. Maksudnya apa? Dia pengen nyelintut sedikit gitu, dia nggak sanggup, tetap harus tunduk denganku. Yang Nabi Musa kan manusia kecil, bayangannya langsung Allah berikan untuk menundukkan logikanya. Yang bumi langitnya besar ini pun itu pengen berkehendak sesuai kehendaknya itu nggak sanggup, apalagi engkau. Karena Nabi Musa bisa berbicara, terus pengen minta langsung. Karena statusnya Nabi, ya turutilah. Inginnya sedemikian. Langit yang besar pun tidak bisa. Minta sesuatu kepadaku itu tidak bisa. Ngatur, pingin, ya Allah saya pingin salurannya pingin pindah channel, itu tidak bisa. Wal ardina sab'a fi kifat. Dan andekan pun langit dan bumi itu ditimbang, wala ilaha illallah fi kifatin, dan dibandingkan dengan kualitas beratnya makna la ilaha illallah, malat bihinna la ilaha illallah, akan jomplang, tidak ada apa-apanya. Manusia seringkali melihat sesuatu berdasarkan fisik, dan manusia akan mudah terjebak dengan kebesaran fisik. Dan di sini Allah ingin mengajarkan kepada kita melalui Nabi kita Muhammad SAW, tidak boleh meremehkan sesuatu yang tidak ada wujud fisiknya, terutama apa? Jiwa jenengan. Kita ini mudah untuk meremehkan jiwa. Kesehatan jiwa seringkali kita abaikan. Ini kita jujur-jujuran saja. Apalagi jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ngerasa tubuh ini milik kita. Tubuhku, sudah merasa milikku. Padahal ini mutlak miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya minjem. Biar hidup, kita makan minum. Tetapi apakah kita pernah dengan makna tauhid itu mencoba untuk menyehatkan tubuh kita dengan konsumsi yang kita berikan kepada tubuh kita itu baik apa tidak? Karena pasti kita berdasarkan keinginan kita. Nah, inilah bedanya Nabi dengan kita. Nabi tidak pernah sakit karena mengerti sunnah tubuhnya. Tubuh ini milik engkau ya Allah. Tidak boleh hamba rusak hanya dengan mengikutkan hawa nafsu hamba. Ketika makan minum, ngawur-ngawuran. Ya kita akui, kita bukan Nabi. Kita pernah pada fase makan minum ngawur-ngawuran.
Makanya Nabi nggak pernah sakit. Sakitnya pun ketika diracun. Kalau kita nggak usah diracun, makan enak-enak terus, pasti sakit. Karena memang kita tidak berilmu. Kita berilmu pun harus belajar. Kalau Nabi nggak usah belajar, ilmunya telah dikasih. Maka Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu untuk umatnya, bukan untuk Nabi. Maka Nabi kan meresponnya ketika malaikat mengatakan Iqra ya Muhammad, ma'ana biqori ya Jibril. Saya nggak bisa baca. Karena memang Nabi nggak bisa baca tulis. Dikunci oleh Allah agar kemurnian status sebagai Nabi tidak bisa dicontoh oleh umatnya. Jadi untuk testing Nabi palsu itu mudah. Kalau dia bisa belajar, bisa nulis, berarti bukan Nabi. Suruh aja nulis. Namanya siapa? Pak Ijo, bukan Nabi. Bisa menulis. Nah, jadi dikunci oleh Allah, dan karena dikunci itulah Nabi tidak ada kewajiban untuk belajar. Karena kewajibannya Nabi cuma basiro wa nadhiro, memberitakan kabar gembira dan mengingatkan kita, memberi peringatan. Sedangkan kita ini yang diberi peringatan dan beri kabar gembira untuk menuntut ilmu agar kita tidak mudah untuk dihasut oleh setan. Ini dengan buka dalam surat Al-An'am. Ternyata setan itu berwujud manusia dan jin. Sayatinal jinni wal insi, ditegaskan di ayat terakhir surat An-Nas. Minal jinnati wan nas. Nah, ini kalau tidak mampu kita kelola, tidak mampu kita kelola dengan istighfar sesering mungkin, ya kita pasti akan melenceng. Karena apa? Pelajarannya jelas. Kita sebagai manusia, Nabi Musa aja manusia, yang levelnya Nabi aja menginginkan segala sesuatu itu bisa dilihat untuk sampai kepada suatu keyakinan. Nah, kita kan tidak, kita meremehkan jiwa kita, kesehatan jiwa kita, kesehatan pikiran kita. Nah, ini marilah kita tata, dan ini jelas ya, yang menjadi wasiat setiap nabi, dan ini harus juga menjadi wasiat kita kepada anak kita. Dimulai dari Nabi Nuh, hadisnya panjang, saya perpendek. Ketika Nabi Muhammad itu tiba-tiba didatangi seorang badui, alaihi jubbatu sijanin mazruratun bidibaj. Ketika datang, nggak tahu kita mungkin dalam majelis gini, Nabi dengan para sahabatnya datang orang badui, jubahnya dari kain tenun, benangnya benang sutra yang mencolok. Kemudian dikatakan oleh sahabat yang mengerti, inna sahibakum hadza, sesungguhnya teman kita ini berpakaian sedemikian ada maksud apa? Yuridu ayyadoa kulla farisin ibni faris wa yarfa kulla ro'in ibni ro'in. Dia pingin dengan pakaian itu untuk menunjukkan, merendahkan orang yang selama ini petendang-petendeng, dan ia pingin mengangkat derajat orang yang selama ini diremehkan. Nah, karena melihat harga diri, harga sesuatu hanya pada tampilan fisik. Maka Nabi fa'akhadha Rasulullah SAW bimajami jubbati. Kemudian Nabi, karena Nabi juga pakai jubah, memegang. Ini loh jubahku, saya Nabi saja jubahnya biasa. La ara alaihi la bisa la yakil. Saya tidak melihat la yara alaihi mal la bisa mal la yakil. Saya tidak melihat orang yang berpakaian sedemikian dia itu telah memikirkan sesuatu dampaknya. Karena inna Nuhan alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, lamma hadarat wal wafatu qala libni,
Karena mewasiatkan Nabi Nuh sebelum mati itu mendekat kepada anak-anaknya. Dan inilah setiap Nabi mewariskan. Dan kita diharapkan ketika memberikan warisan kepada anak cucu kita, ini yang utama. Harta benda itu nanti nomor sekian. Amuruka bitnatain wa anhaka anitnatain. Saya perintahkan dua hal dan saya larang dari dua hal. Untuk menjaga la ilaha illallah dan subhanallah wa bihamdi, dan juga untuk senantiasa menghalangi dirinya, memberikan perisai bagi diri kita masing-masing dari dua hal, yaitu syirik dan kesombongan. Para sahabat bertanya, kalau syirik kami tahu semua, karena para sahabat sudah mengalami bagaimana berhala-berhala di Mekah itu harus dihancurkan. Tapi kalau sombong itu apa Nabi? Banyak disebutkan para sahabat. Apakah wa ayyakuna li ahadina, apakah di antara kami itu lahu na'lani hasanani, lahu masyirokani hasanani. Kalau bahasa dulu itu terompah. Terompah yang talinya itu dari bahan yang paling mahal, terus dipakai. Apakah itu bentuk kesombongan? Nabi tidak. Karena kesombongan bukan bermula dari apa yang kita pakai. Sampai para sahabat juga bertanya, apakah pakaian lauhulatun yalbasuha, apakah pakaian yang ia pakai? Tidak. Audabatun yarkibuha, apakah kendaraan, kalau dulu binatang, dabah yang dipakai? Tidak. Ataupun bahkan seseorang lau ashabun yajlisuna ilaihi, seseorang yang selalu dikawal oleh orang lain? Tidak. Karena sombong bukan pada itunya. Itu dampaknya yang bisa dilihat. Karena sombong itu terletak pada sesuatu yang tidak bisa dilihat dari diri kita masing-masing. Apa itu? Ketika satu paket, satu koin mata uang, tidak bisa dipisahkan. Ketika kita merendahkan manusia dan menolak nasihat apapun, menolak kebenaran. Satu paket. Sekali kita merendahkan orang, orang tersebut kalau ngomong benar pasti tidak kita hiraukan. Ataupun sebaliknya, kalau kita tidak mau dengar seseorang, otomatis kita itu merendahkan dirinya. Itulah sombong. Tidak tampak. Bisa jadi kita yang berpenampilan belum tentu sombong. Tetapi sombong bisa kita deteksi dari karakter manusia. Dan ini yang harus kita jaga. Agar sholat kita tidak fawailul lil musholin. Karena kalau sholat kita tidak mampu membentuk rendah hati, rendah diri di hadapan Allah, itulah buah dari kesombongan. Sehingga sholatnya kita bukan sholat yang mengantarkan kita ke surga, mendapat ridha Allah, tetapi fawailul lil musholin. Betapa banyak yang sedemikian. Karena dengan sholat bisa menipu kanan kiri. Jenengan sholat, jenengan bergaya alim kan bisa, tapi di hatinya tersimpan hal sedemikian untuk merendahkan orang lain. Loh, saya ini loh lebih alim, saya ini lebih religius. Berarti otomatis ketika kita memiliki pemikiran sedemikian, otomatis kita merendahkan orang lain. Karena nanti ujiannya orang-orang kayak jenengan ini, kita semua ini ujiannya satu. Ketika kita melihat saudara kita nggak sholat, itulah ujian sebenarnya. Kita ngerasa lebih baik dari dia atau tidak. Kalau kita merasa lebih baik, berarti kita mudah dibalikkan oleh setan untuk merendahkan dia. Dia tidak sholat. Setan tinggal dorong dikit, akhirnya muncul ahli neraka, saya ahli surga. Kena kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini saya tutup dengan kalimat yang sebelumnya agar kita senantiasa teringat. Insya Allah saya masih hafal.
Fal ibadatu bi jami'i anwa'iha innama tasduru min ta'alluhil qalbi bil hubbi wal khudu' wat tadallul. Ini yang harus kita ingat. Ibadah apapun, baik mahdo maupun wari mahdo. Kita sholat subuh tadi ibadah mahdo. Jenengan bermuamalah ghairu mahdo. Jenengan bekerja itu ibadah. Karena aktivitas kita semua harus bernilai ibadah. Dan dikatakan fal ibadatu bi jami'i anwa'iha, dan ibadah dengan segala macam jenisnya itu harus muncul min ta'alluhil qalbi, muncul karena kita itu perlu kepada Allah. Okay? Perlu kepada Allah. Jenengan datang tadi sholat itu karena perlu kepada Allah. Perlu karena ingin bil hubbi, karena ngerasa perlu. Cinta itu perlu kepada Allah. Wal khudu, karena perlu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau saya ini tidak punya apa-apa ya Allah, ini semua titipan Engkau. Bahkan diri hamba ini juga titipan. Kalau hamba menggunakannya tidak benar, ya ngapunten. Kan Nabi mencontohi demikian. Wat tadallul, dan kita merendah hati. Sehingga ibadah-ibadah kita hulunya harus ke sana, hilirnya. Muaranya dari rasa perlu kita kepada Allah. Kita sholat itu bukan dalam rangka, ini kalau tahapan sudah tinggi, kita sholat bukan untuk menyelesaikan masalah kita, tapi memang perlu kepada Allah. Bukan menyelesaikan akhirnya kita merasa mampu menyelesaikan masalah, tidak. Ketika kita menyelesaikan suatu masalah di kehidupan, kita itu yakin yang memberikan izin, yang membimbing hamba untuk mampu menyelesaikan ini hanya Engkau, wahai Allah, tidak yang lain. Maka kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang kalau ditimbang dengan langit 7 dan bumi dengan segala lapisannya, kunna khalaqatan mubhamatan qasamat hunna la ilallah, hancur lebur di hadapan kalimat la ilaha illallah, karena bumi, langit dan seisinya itu tidak bernilai apapun di hadapan Allah kalau tidak adanya pengakuan bahwasanya semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Semoga kita semakin hari semakin diberi ketawaduan oleh Allah dan menjadi hamba-hambanya Allah yang sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.